Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Paulo Fonseca puas dengan sikap Milan dalam kemenangan 1-0 atas Udinese. Pelatih kepala AC Milan Paulo Fonseca mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan 1-0 Rossoneri atas Udinese meskipun harus bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah yang diterima Tijani Reinders pada menit ke-29. Gol tunggal Samuel Chukwueze memastikan 3 poin bagi Milan dalam laga yang penuh drama, di mana Udinese sempat memiliki 2 gol yang dianulir karena offside. Rossoneri mengendalikan jalannya pertandingan selama 30 menit pertama, mencetak gol kemenangan dan menciptakan beberapa peluang lainnya sebelum Tijani Reinders diusir keluar lapangan. Paulo Fonseca mengakui bahwa perubahan besar terjadi setelah kartu merah, tetapi ia tetap senang dengan sikap timnya yang tetap kompak dan berjuang bersama. Udinese memang sempat 2 kali mencetak gol, namun keduanya dianulir karena offset. Meski demikian, Fonseca merasa bahwa Milan tetap pantas meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut. Cole Palmer diyakini bisa bantu Liverpool juara Premier League. Cole Palmer tengah bersinar terang bersama Chelsea. Jamie Carragher meyakini kalau Palmer bisa membantu The Blues finish di posisi 4 besar di Premier League. Namun, ia meyakini jika ia pindah ke Liverpool, Cole Palmer justru bisa membantu tim asuhan Arne Slot untuk meraih juara Premier League. Arne Slot tanggapi rumor Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid. Manajer Liverpool Arne Slot menyatakan bahwa dirinya tidak terlalu khawatir dengan rumor yang mengaitkan Trent Alexander-Arnold dengan Real Madrid. Menurutnya, sang pemain tidak akan terpengaruh. Sebab Arne Slot menilai jika para pemain seperti Alexander-Arnold sudah terbiasa dengan rumor yang mengaitkan mereka dengan klub-klub besar dan sangat yakin kalau Trent tidak akan terpengaruh dengan rumor yang beredar selama ini. Rafael Varane punya pekerjaan baru setelah pensiun. Setelah mengumumkan gantung sepatu, Varane tidak perlu berlama-lama menganggur sebab ia sudah memiliki pekerjaan baru di mana ia sekarang bergabung jajaran direksi klub dengan peran pengembangan pemain muda, pendidikan dan inovasi produk. Rafael Varane sendiri menyambut baik peran barunya itu. Mantan bek tengah itu berharap bisa memberikan kontribusi besar untuk klub yang dibelanya. Rasmus Højlund beri kredit kepada Ruud van Nistelrooy. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund mengaku bersyukur dengan kehadiran Ruud van Nistelrooy di tim pelatih Manchester United sebab ia menilai kehadiran van Nistelrooy membantunya jadi lebih tajam. Sanjungan ini diberikan Højlund selesai laga Manchester United versus Brentford. Di laga ini sang striker berhasil mencetak gol kemenangan MU atas The Bees. Gol ini merupakan gol krusial bagi Højlund karena gol ini merupakan gol perdananya di Premier League musim ini. Pada kesempatan ini juga Højlund memberikan kredit kepada pelatihnya Ruud van Nistelrooy. Ia mengaku sejak kedatangan striker legendaris MU itu di tim pelatih mereka, performanya sebagai seorang striker semakin meningkat. Kemarahan Manchester United. Manchester United menang melawan Brentford pada laga pekan ke-8 Premier League Sabtu 20 Oktober kemarin. Setan Merah menang karena bermain dengan rasa marah yang besar pada babak kedua. Masih ke babak ganti setelah jeda babak pertama dengan kondisi tertinggal 0-1, Garnacho menyebut para pemain MU dalam kondisi marah. Faktor itu ditambah dengan mentalitas yang tepat dalam tim. MU mampu bangkit pada babak kedua dan akhirnya menang. Kemenangan lawan Brentford memberikan asa baru bagi Erik ten Hag sebab sebelum laga posisinya sudah terpojok. Kini ada harapan baru baginya. Erik ten Hag senang dengan hasilnya dan merasa MU sudah bermain bagus. Christian Pulisic akui Udinese berhasil membuat Milan menderita. Bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama, bintang AC Milan Christian Pulisic mengakui jika Udinese membuat tim Rossoneri menderita selama pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Christian Pulisic kembali menjadi pemain penting bagi AC Milan, di mana sang pemain berhasil mengirimkan umpan yang dimanfaatkan langsung oleh Samuel Chukwueze untuk membawa AC Milan memimpin 1-0 sejak babak pertama.
Meskipun begitu, kemenangan anak asuh Paulo Fonseca tersebut tidak didapat dengan mudah, di mana mereka sudah harus bermain dengan 10 pemain setelah 29 menit menyusul kartu merah langsung yang diterima oleh Tijani Reinders. Dalam sesi wawancara bersama DAZN setelah pertandingan, Christian Pulisic mengakui jika Udinese berhasil membuat tim Rossoneri menderita di sepanjang pertandingan. Pulisic sendiri merupakan pemain yang sangat penting bagi Rossoneri, di mana dia telah mencetak 5 gol dan 3 assist dalam 8 penampilan Serie A di musim ini. Tidak hanya itu, dia juga bisa bermain di banyak posisi, mulai dari gelandang sayap kanan, winger kanan, hingga bermain sebagai gelandang serang, seperti yang diperlihatkannya ketika melawan Udinese. Luka Modric tetap fantastis. Luka Modric masih penting bagi Real Madrid pada usia 39 tahun. Modric jadi aktor penting di balik kemenangan 2-1 yang didapat Real Madrid saat berjumpa Celta Vigo Minggu dini hari. Carlo Ancelotti memainkan Luka Modric pada menit ke-43 menggantikan Fede Valverde. 3 menit setelah berada di lapangan, Modric memberi dampak instan bagi Real Madrid, di mana dia langsung menciptakan assist untuk gol Vinicius Junior. Sejak musim 2022-2023 lalu, Luka Modric sendiri tak selalu menjadi pemain inti. Namun jumlah laga yang dimainkannya masih di atas 30 laga saat musim. Ia sering dimainkan pada babak kedua dan mampu memberi dampak bagi Real Madrid meski usianya saat ini sudah menginjak 39 tahun dan 40 hari. Penyerang Leverkusen alami kecelakaan lalu lintas mengerikan. Striker Bayer Leverkusen Victor Boniface mengalami nasib nahas usai terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil dan mengalami cedera ringan pada hari Minggu waktu setempat. Boniface membagikan rekaman video dan foto-foto mobilnya yang hancur setelah mengalami kecelakaan dalam sebuah unggahan di media sosial yang kemudian dihapusnya. Dia terlihat melihat ke arah kamera dan kemudian menunjukkan apa yang tampak seperti lengannya yang berlumuran darah. Menurut laporan Bild, Boniface merupakan salah satu penumpang di dalam mobil tersebut dan sedang dalam perjalanan untuk menjemput seorang teman di Bandara Frankfurt ketika mobil tersebut bertabrakan dengan sebuah truk. Darwin Núñez dan pekerjaan kotornya di laga Liverpool versus Chelsea. Darwin Núñez tidak mencetak gol maupun assist pada laga Liverpool melawan Chelsea. Namun bukan berarti kehadirannya di atas lapangan tidak penting. Dia memberikan kontribusi dengan cara yang berbeda. Darwin Núñez masuk lapangan pada menit ke-30. Sekilas tidak ada kontribusi besar yang diberikan pemain asal Uruguay itu pada Liverpool, sebab dia tidak mencetak gol maupun sebuah assist. Namun ada satu statistik menonjol dari aksi Darwin Núñez. Ia jadi pemain paling kotor pada duel Liverpool versus Chelsea. Darwin Núñez adalah pemain yang paling sering terlibat dalam duel-duel fisik. Selama berada di lapangan, Darwin Núñez melakukan 17 kali duel, paling banyak dibanding pemain lainnya, termasuk dari kubu Chelsea. Diogo Jota cedera, diragukan tampil melawan RB Leipzig. Diogo Jota mengalami cedera saat Liverpool mengalahkan Chelsea. Pelatih The Reds Arne Slot mengatakan Jota berpotensi absen saat melawan RB Leipzig. Pada pertandingan ini, Jota harus meninggalkan lapangan lebih cepat karena mengalami cedera. Darwin Núñez menggantikannya setelah 30 menit bermain. Jota sekarang akan diperiksa oleh tim medis Liverpool. Namun, Arne Slot tidak yakin kalau Jota bisa bermain dalam laga Liga Champions melawan RB Leipzig pada tengah pekan ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.